Baik, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi ada part 1 dan ada part 2. Jadi untuk part 2 ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang tegangan geser oleh torsi. Jadi sebentar, ini pennya. Tegangan geser oleh torsi. Perhatikan gambar berikutnya. Sebelum ke sini, biasanya kalian sudah mendengar kalau torsi atau momen puntir itu ada di peletakan jepit, seperti itu ya. Di peletakan jepit. Kalau ini jepit, jangan sampai lupa sendi itu seperti apa, menerima beban di gimana. Kemudian ada yang namanya roll, kemudian ada statis tertentu yang hanya ada 3 reaksi. Nah, ini ada sendi, ini ada roll di statis tertentu, ada yang dinamakan statis tak tentu yang gayanya itu melebihi 3, seperti itu ya. Nanti kalian tahulah yang seperti ini. Nanti mungkin di pelajaran lain akan ada seperti ini. Kemudian ada yang di sini sendi, sini roll. Ini tetap statis tertentu, hanya saja batangnya ini melebihi dari titik rollnya ini. Jadi bagaimana cara menghitung? Saya rasa kalian sudah tamat ini ya, sudah tahu. Jadi itu diingat-ingat lagi. Jadi sebenarnya mekanika bahan itu ya harus tahu statika dulu. Entah itu di Voltaic ada statika berapa sampai berapa. Jika di sini ada statika 1, statika 2, kemudian baru di mekanika bahan. Jadi lanjut lagi ke sini. Jadi ini ada torsi luar, kemudian torsi dalam. Kalau torsi luar itu torsi yang diakibatkan dari gaya luar. Misalnya kita punya ballpoint mau memutar, jadi gaya dari tangan itu yang namanya torsi atau gaya dari luar, sehingga menyebabkan torsi luar. Kemudian torsi dalam itu biasanya di dalam bahannya ini, dalam bahannya gitu ada torsi dalam yang melawan. Ini ada penampang dengan tegangan geser torsi, kemudian total gaya gesernya ini. Nah, kita ketemu lagi nih rumus dasar ya, rumus dasar. Besar total gaya geser yang bekerja pada delta F adalah ini. Nah, kemudian besarnya torsi yang timbul dijabarkan seperti ini. Nanti kita fokus yang udah jadi aja ya. Oke, kemudian harus seimbang dan bla bla bla. Ini sebagai pengetahuan saja bahwa rumus yang ini itu ada historinya atau ada sejarah penemuannya. Jadi yang penting kita tegangan geser akibat torsi itu rumusnya adalah T besar kali R kali IP. Nah, kita sudah bertemu IP di sini. Kalau yang tadi kita ketemunya IX, inersia penampang ya. Inersia penampang, kalau di sini sudah ada inersia polar. Inersia polar itu ada yang masih ingat? Inersia polar itu adalah jumlah dari IX ditambah IY. Jadi kalau masalah torsi itu semuanya dijumlahkan. Oke. Jadi sebentar saya iris dulu. T itu apa? Tegangan geser ya, tau. Ini tau, tegangan geser akibat torsi. Kemudian T itu apa? T itu adalah torsi dalam kilogram meter, newton meter, dan lain sebagainya. Torsi itu momen ya. Kemudian R itu adalah radius titik yang ditinjau. Ya. Ini di sini. Ini ada beberapa coretan di situ. Jadi itu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah
Koordinat titik tinjau dengan pusat salib sumbu pada titik berat penampang. Ini sebenarnya sama kita menghitung pada part sebelumnya AX yang itu loh, yang misalnya titik beratnya di sini, kemudian titik sumbunya itu di sini, kemudian jaraknya seperti ini. Nah, itu. Ini maksud dari ini ya, karena torsi dia pakai R. Karena kan jari-jari. Kemudian di sini ada IP. IP itu adalah inersia polar. Inersia polar itu adalah IX ditambah IY. IX ditambah IY. Kemudian ini penampang torsinya. Ini ada aksen. Ini akibat torsi ya. Jadi dia kalau terpuntir itu berarti yang depan dan belakang itu berbeda arah. Itu terpuntir. Kalau sesuai arah itu menggelinding namanya. Oke, paham ya? Kalau terpuntir itu sama kalian cara memeras pakaian yang masih basah. Nah, itu kan dipuntir. Jadi yang tangan kiri ke depan, yang tangan kanan ke belakang. Jadi seperti itu. Itu adalah cara memahami suatu hal, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, jadi kita bisa paham. Puntir itu adalah bagaimana kita memberikan gaya arah yang berbeda kepada suatu benda, jadi terjadilah gaya puntir. Jadi ada sudut torsi di sana. Jadi saat gaya yang satu ini ke sana, kemudian satu ini ke sini. Nah, ini ada sudut torsinya. Perubahannya ya. Perubahannya ini seperti ini. Ini makin kecil, di sini besar. Seperti itu. Jadi ini adalah penjelasannya. Ini busur. Busur udah tahu ya. Ini busur namanya. Nah, kan pasti udah tahu tuh keliling busur yang seperti itu. Sudah paham saya rasa. Untuk ini delta theta, ini gamma, ini terkait dengan berat jenis. Oke. Kemudian gamma max itu berlaku hukum Hooke namanya. G itu modulus geser. Ini yang baru-baru aja ya kita bahas. Gitu modulus geser, delta L itu perubahan panjang. Nih, nanti kita lebih paham. Nah, ini dia. Sudah jadi rumusnya. Tadi itu ada sejarahnya bla 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 bla. Nanti dibaca saja. Bagi yang suka belajar, boleh kok diturunkan nanti rumus pertamanya apa, rumus keduanya apa, dikombinasikan, kemudian menjadilah rumus seperti ini. Apakah benar rumusnya akan seperti ini? Biasanya yang suka analisis, mungkin ada di antara kalian yang suka analisis akan mencoba dan membuktikan benar atau tidak sih apa yang disampaikan Butri, gitu loh ya. Jadi boleh dicoba-coba, boleh. Kita fokus ke yang sudah jadi. Jadi theta itu adalah putaran sudut pada lokasi torsi dalam radian. Ingat, dalam radian. Nih, kemudian T itu adalah torsi, kemudian L itu adalah panjang batang dari ujung batang yang dianggap tetap. Nah, misalnya ada peletakan. Nah, misalnya jepit nih, jepit. Kemudian seperti ini, misalnya sampai sini. Panjang batang dari ujung batang yang dianggap tetap. Nah, ujung batang yang dianggap tetap ini kan, yang dianggap tetap. Kalau ini kan bisa melundut karena ini. Ke lokasi torsi, misalnya torsinya di sini, misalnya torsinya ada di sini, berarti jarak ini yang dimaksud dengan L. Oke, paham ya sampai sana? Kemudian IP itu adalah inersia polar. Ingat, inersia polar itu adalah hasil tambah dari IX ditambah IY. Oke, sudah sampai situ. Kemudian G ini adalah modulus geser, jadi tergantung bahan. Jadi
makanya tadi saya singgung terkait gamma. Kalau sudah ada gamma, itu pasti akan menjurus atau berkaitan dengan suatu bahan. Jadi setiap bahan itu punya berat jenis berbeda. Antara air misalnya, kemudian ada kayu, ada baja, kemudian ada pasir, ada kerikil, dan lain sebagainya. Jadi setiap bahan, setiap material yang ada di muka bumi ini pasti akan berbeda berat jenisnya. Tidak usah jauh-jauh, di batu saja, di batu. Jadi batu alam dengan batu apung itu pasti berat jenisnya berbeda. Oke, nanti sepertinya kalian sudah dapat ini. Kalau sudah praktikum, kalau sudah melaksanakan praktikum pasti tahu berat jenis itu asalnya dari mana, berat jenis kering, berat jenis SSD, seperti itu ya. Pasti kalian sudah semuanya tamat itu. Oke, kita balik lagi. Di sini dicontohin ada baja, ada yang namanya kayu. Kalau baja itu 8,1 kali 10 pangkat 5 kg per cm pangkat 2. Kalau kayu, modulus gesernya itu adalah 6 kali 10 pangkat 4 kg per cm pangkat 2. Oke, ini oke, ini oke. Karena sudah ada tabelnya yang seperti ini, kita tidak perlu mencari lagi ya. Sekarang contoh soal. Nah, Ibu ulangi sekali lagi kalau materi-materi seperti ini, contohnya mekanika bahan. Kalau bingung tentang sejarah diturunkannya rumus-rumus ajaib ini, jadi kalian yang perlu dipahami atau perlu dipoinkan itu adalah rumus yang sudah jadi sama contoh soal. Jadi perbanyak menghitung atau mencoba di rumah ya. Oke, kita lanjut contoh soal tentang torsi. Nah, di sini ada T. Ada torsinya di sini. Ini namanya momen ya, momen torsi ya. Kalau udah kilogram meter itu berarti momen. 20 kg meter pada ujung konsul. Jadi ujung di sini. Di sini ujungnya. Kemudian balok ini adalah dari kayu. Jadi untuk modulusnya adalah 6 kali 10 pangkat 4 kg per cm pangkat 2. Ingat, ini ada perbedaan, ada di sini meter, ada cm pangkat 2. Ingat, konsistenkan saja. Jika memang kalian mau konversi ke meter, ya sudah, konversi ke meter semua dulu. Kalau nanti kalian pakai sentimeter, berarti harus konsisten. Yang meter konversikan ke sentimeter, seperti itu. Kemudian di sini ada panjangnya 2 meter. Yang pertama, hitunglah tegangan geser maksimum yang terjadi akibat puntir sebesar T 20 kg meter. Kemudian yang kedua, besar sudut puntiran. Nah, ada dua rumus yang kita pakai. Yang pertama adalah tegangan geser maksimum, yang kedua adalah besarnya sudut puntiran. Oke? Baik, kita sudah punya dua rumus. Yang di sini tegangan geser, tegangan maksimalnya ini. Kemudian untuk sudutnya ini. Oke, kita bahas satu persatu. Diketahui L-nya, kan diketahui tadi pada ujung konsul. Tadi kan diketahui ini jepitnya, ini baloknya. Kemudian diketahui momen puntirnya itu ada di ujung. Nah, ujung yang tetap ini sama ujung di sini itu ada 2 meter atau 200 cm. Nah, untuk T-nya, momen puntirnya yang di ujung itu diketahui 20 kg meter. 20 kg meter di sini dikonversikan menjadi 2000 kg cm. Ingat, yang dikonversikan itu hanya meternya saja. Jadi meter ke cm saja, kilogramnya tetap ya. Jadi meter ke cm dikali 100 jadi 1000. Untuk R max-nya, nah ini untuk jaraknya ya. Jadi akar
4 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 dari sini. Sebentar, karena ini persegi ya. Itu dari sini titik ini. Nah, karena di pusat, 4-nya dari sini, 6-nya dari sini. Oke, understand? Oke. 4 dan 6. Hasilnya, koordinat pada sudut penampangnya itu ada di 7,21 cm. Sekarang kita hitung IP-nya. IP itu adalah inersia polar. Inersia polar itu adalah IX ditambah IY. IX itu adalah inersia pada sumbu X, kemudian IY itu adalah inersia pada sumbu Y. Jadi seperti 12 BH pangkat 3 tambah 12 HB pangkat 3. Tadi penampangnya sudah diketahui, B-nya 8, H-nya 12. Jadi kita masukkan saja. Ini B, ini H. Kemudian ini H, ini B. Ingat, jangan sampai ketukar atau nanti malah sama. Jangan ya. Jadi ingat, ini B, kemudian H. Yang ini H dulu baru B. Oke, setelah dihitung hasilnya seperti ini Bu, kemudian dihitunglah tegangan geser maksimum. Tinggal masukkan saja 2000 ini dari T, kemudian 7,21 itu adalah R max-nya, kemudian 1664 itu adalah inersia polarnya. Berapa tegangan geser maksimum akibat puntir? Yaitu 8,67 kg per cm pangkat 2. Siap. Kemudian yang ketiga, kita punya rumus bahwa untuk menghitung sudut puntiran pada ujung konsul itu adalah T kali L per IP kali G. G itu modulusnya ya. Ingat, modulus kayunya 6 kali 10 pangkat 4. Kemudian IP-nya tadi sudah diketahui 1664. Kemudian T-nya itu 2000 kg. Kemudian L-nya adalah 200. Hasilnya adalah, ingat, ini dalam radian, bukan derajat ya. Jadi hasilnya radian dulu. Nah, setelah radian 0,004 radian dikali 180 per berapa ini? Oke, nanti dicari ya. Baik, itu part 2. Jadi kalau yang di sebelah nanti saya buatkan materi video lainnya karena pembahasannya sangat panjang untuk yang ini ya. Jadi itu part 2 untuk hari ini. Terima kasih atensinya, terima kasih atas kesepakatannya. Saya hanya ingin memaksimalkan untuk memberikan ilmu kepada kalian. Jadi ya, ini cara saya. Jadi, terima kasih. Selamat malam, selamat belajar.